Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi fisika, yaitu tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Nah, untuk mempelajari materi ini kita harus tahu dulu apa itu fisika. Fisika itu merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam atau IPA yang membahas kejadian fisis dalam lingkup ruang dan waktu. Pada hakikatnya, fisika itu ada 3. Yang pertama, fisika sebagai produk, yang kedua, fisika sebagai proses, dan yang ketiga, fisika sebagai sikap. Nah, untuk fisika sebagai produk, itu artinya nanti fisika itu akan menghasilkan sesuatu, ya. Nah, untuk menghasilkan sesuatu itu terjadi karena manusia tuh dia pasti membutuhkan interaksi, ya. Interaksi itu hubungan antara sesama manusia ataupun antara manusia dengan alam. Nah, karena interaksi tersebut akhirnya memunculkan suatu keingintahuan. Jadi manusia itu memiliki rasa ingin tahu yang akhirnya akan menghasilkan produk atau sesuatu dari rasa ingin tahunya itu. Salah satu contoh dari fisika sebagai produk yaitu pada fisika itu kita bisa mengetahui fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, model, dan masih banyak lagi. Yang kedua, fisika sebagai proses. Nah, untuk mendapatkan suatu produk di fisika sebagai produk sebelumnya, itu harus melalui sebuah proses. Proses yang dilakukan biasanya berupa suatu penelitian atau yang biasa disebut dengan kegiatan ilmiah. Jadi yang dilakukan itu bukan serta-merta tiba-tiba muncullah sebuah teori, dapatlah sebuah rumus, terkemukakanlah sebuah hukum, tetapi semua produk itu baik hukum, model, rumus, dan lain sebagainya itu didapatkan melalui sebuah proses atau sebuah penelitian terlebih dahulu. Jadi dilakukan kegiatan ilmiah dulu gitu, bukan serta-merta tiba-tiba ada. Ya, tidak seperti itu. Yang ketiga, fisika sebagai sikap. Nah, untuk sikap dalam melakukan kegiatan ilmiah, itu seorang ilmuwan harus memiliki sikap yang objektif. Jadi dia itu harus menilai sesuai dengan penelitian yang dia dapat. Yang kedua, dia juga harus jujur dan terbuka. Jujur itu artinya kalau hasil penelitiannya itu tidak sesuai, itu harus dibicarakan atau dikatakan tidak sesuai dan tidak ada yang ditutup-tutupi, ya. Nah, sikap itulah yang harus dimiliki oleh orang yang akan melakukan kegiatan ilmiah, ya. Selanjutnya, untuk melakukan penelitian atau kegiatan ilmiah, itu ada metode ilmiahnya. Jadi bukan sesuatu penelitian itu langsung dikatakan sebuah kegiatan ilmiah. Nah, kegiatan ilmiah itu ada metodenya atau ada langkah-langkahnya. Di sini, itu sudah dituliskan, ilmu fisika itu berkembang dari adanya suatu pengamatan yang dilakukan oleh para ilmuwan terlebih dahulu. Hasil pengamatan itu kemudian yang menjadi dasar dari beberapa eksperimen atau percobaan yang akan dilakukan hingga akhirnya terlahirlah sebuah hukum. Ya, jadi pertama itu dilakukan pengamatan dulu. Setelah dilakukan pengamatan, baru dilakukan eksperimen. Eksperimen itu penelitian atau percobaan. Nah, nanti terakhirnya muncullah sebuah hukum fisika. Nah, hukum fisika itulah yang merupakan sebuah produk tadi. Proses yang dibicarakan sebelumnya itu merupakan suatu metode ilmiah. Jadi ada langkah-langkahnya. Ya, ada metodenya, ada tata caranya. Oke. Nah, suatu pengetahuan itu dapat dikatakan ilmiah jika dia memiliki 4 syarat. Yang pertama, dia itu harus objektif. Yang kedua, dia itu harus metodik. Yang ketiga, dianya sistematis. Dan yang keempat, dia harus berlaku umum. Apa itu objektif? Objektif itu artinya
sesuai dengan objek yang dibuktikan dengan pengamatan, tidak didasarkan persepsi atau hasil pemikiran saja. Jadi itu harus dilakukan pengamatan dulu, bukan hasil pendapat seseorang. Ya, itu objektif. Jadi harus sesuai dengan apa yang diamati, dilakukan dengan pengamatan, bukan dengan pikiran atau dengan tebak-tebakan, bukan seperti itu ya. Yang kedua, metodik. Metodik adalah pengetahuan yang didapatkan dengan cara tertentu yang teratur. Jadi dia ada langkah-langkahnya, ya. Yang ketiga, dia sistematis. Nah, sistematis itu artinya tersusun dalam sistem yang saling berkaitan dengan pengetahuan lainnya, sehingga dapat menjelaskan sesuatu secara menyeluruh. Jadi dia itu harus ada hubungannya, ya. Jadi ada hubungan dan kaitan antara satu sama lain. Yang keempat, dia berlaku umum. Berlaku umum itu artinya pengetahuan itu berlaku untuk siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, ya, yang dapat dilakukan pembuktiannya oleh siapapun dengan langkah-langkah yang sama. Itu. Nah, unsur-unsur metode ilmiah itu ada 5. Yang pertama, dia itu ada karakteristik berupa pengamatan dan pengukuran. Yang kedua, itu ada yang namanya hipotesis. Hipotesis itu adalah penjelasan yang merupakan dugaan sementara. Jadi kita itu menduga-duga dulu. Yang ketiga, itu ada prediksi. Ya, prediksi itu adalah deduksi logis dari hipotesisnya. Yang keempat itu eksperimen. Dalam hal ini, eksperimen itu adalah pengujian. Pengujian itu penelitiannya, pengamatannya. Dan yang keempat itu adalah evaluasi dan pengulangan. Ya. Selanjutnya, kriteria metode ilmiah. Nah, untuk kriteria metode ilmiah ini itu harus berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, jadi tidak menduga-duga, menggunakan prinsip analisis, artinya betul-betul dihitung, betul-betul diamati. Yang keempat, itu perumusan masalah. Jadi kita itu harus tentukan masalahnya apa, sehingga nanti mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Yang kelima, menggunakan ukuran yang objektif, artinya tadi ya harus objektif, tidak dengan menduga-duga. Yang keenam, itu menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif, ya, berdasarkan perhitungan. Selanjutnya, itu ada karakteristik metode ilmiah. Nah, karakteristik metode ilmiah yang pertama, itu dia harus bersifat kritis dan analitis. Yang kedua, dia harus bersifat logis. Yang ketiga, dia harus objektif. Yang keempat itu harus empiris, dan yang kelima itu konseptual. Selanjutnya, langkah-langkah metode ilmiah. Jadi kalau kita ingin melakukan suatu kegiatan ilmiah atau tindakan ilmiah atau suatu penelitian, itu kita ada langkah-langkahnya. Jadi disusun tadi. Yang pertama, kita harus melakukan observasi awal dulu. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi masalah atau kita harus mencari tahu benar apa nih masalahnya gitu. Yang ketiga, kita merumuskan hipotesis. Hipotesis tadi itu dugaan sementara. Yang keempat itu kita melakukan eksperimen atau melakukan percobaan atau melakukan pengujian. Yang kelima itu menyimpulkan hasil pengujian kita tadi. Yang kita dapat itu hasilnya apa? Itu yang menyimpulkan hasil eksperimen. Nah, biasanya kegiatan ilmiah itu dilakukan di laboratorium. Nah, untuk kegiatan di laboratorium itu kita harus mengetahui keselamatan kerja di laboratorium. Jadi untuk kerja di laboratorium itu kita ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yang penting itu adalah jenis bahaya laboratorium. Jadi di laboratorium itu bisa terjadi kebakaran, ledakan, keracunan, iritasi, luka pada kulit, mata, dan lain sebagainya. Dan selain yang tertulis di sini, bahaya-bahaya laboratorium itu juga masih banyak. Ya, nanti bisa di-searching atau dibaca di bukunya. Namun,
Untuk menghindari bahaya laboratorium, itu ada usaha pencegahannya. Nah, di sini ada beberapa usaha pencegahan untuk kecelakaan di laboratorium. Itu bisa dibaca ada 3, dan untuk bagian yang ketiga, itu dibagi-bagi lagi tata cara apa saja yang harus dilakukan untuk pencegahan kecelakaan di laboratorium. Selanjutnya, dalam kegiatan ilmiah di laboratorium, biasanya untuk siswa, itu ada aturan-aturan yang harus ditaati. Itu ada di sini dituliskan ada 9 aturan, bisa dibaca. Dan itu harus dipatuhi, tujuannya adalah untuk menghindari bahaya di laboratorium, ya. Oke, segitu saja video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.